Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Haikal, kelas 5B, akan membacakan surat Al-Zalzalah, Al-Adiyat, dan Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzi yasdurun nasu astatan liwrau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subaha fasalna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanun wa innahu ala dzalika lasadid wa innahu li hubbil khair sadid. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil sudur wa fil kubur wa usila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Wa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama kami di Dirosah Ramadan SDIT dan SMP Al-Falah. Mudah-mudahan sahabat Dira di rumah masih standby ya, menyaksikan tayangan dari Cirebon Al-Falah Channel ini. Kami selalu menayangkan tayangan-tayangan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terlebih sekarang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Telah hadir di studio kita, di studio Al-Falah, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi beberapa sahabat Dira di rumah. Ya, Bapak memanggilnya Kak Samil ya. Assalamualaikum Kak Samil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, udah masuk liburan sekarang? Sudah. Sudah ya. Nah, Kak Samil ini adalah alumni dari SDIT Al-Falah tahun ajaran 2018-2019. Ya, sekarang Kak Samil melanjutkan pendidikannya di salah satu pondok pesantren besar di Indonesia, yakni Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Samil ya, nanti Bapak minta Kak Samil berbagi pengalaman kepada sahabat Dira di rumah, kemudian kepada orang tua yang menyaksikan juga gitu ya, tentang persiapan apa saja sebelum ya Kak Samil masuk ke pondok pesantren dan bagaimana perjalanannya hingga sekarang sudah memasuki tahun kedua ya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Maka dipersilahkan waktunya Kak Samil. Sekaligus memperkenalkan diri ya. Barangkali adik kelas yang kelas 1 sampai dengan kelas 4 atau kelas 3 masih belum kenal gitu. Maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dira. Gimana puasanya, masih lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah puasanya masih lancar semuanya, tidak ada yang batal. Insya Allah. Di sini saya diminta oleh sekolah untuk berbagi pengalaman apa yang sudah saya laksanakan, apa yang sudah saya alami di kehidupan pondok. Seperti tadi yang ditanyakan, apa saja yang disiapkan sebelum masuk pondok.
Kalau yang disiapkan sebelum masuk pondok, menurut saya pribadi yang saya alami, paling utama itu mental dan fisik. Karena kita di pondok itu jauh dari orang tua. Yang pertama, yang kedua, kita harus hidup mandiri. Paling kecil dalam hal kecil, kita kalau di rumah mandi itu tinggal masuk kamar mandi. Makan itu tinggal ngambil makan di dapur, dapurnya deket. Kalau di pondok itu kita harus mempersiapkan mental dan fisik kita. Karena kelak mandi itu rebutan mandi, ngantri dulu, belum waktunya habis, gak kebagian mandi, belum makan, harus siap piringnya, harus tepat waktu, disiplin. Kalau enggak ntar gak kebagian lauk, nasi. Itu yang paling utama disiapkan untuk masuk pondok itu mental dan fisik. Iya. Jadi itu yang pertama ya, masalah mental dan fisik. Jadi untuk sahabat Dira di rumah ya, mentalnya harus kuat baja ya, fisiknya pun harus dilatih ya, jangan sedikit-sedikit manja. Mau ngambil nasi, mah Umi ambilin nasinya, jangan seperti itu ya Kak Samil ya. Betul. Ya, karena kalau sudah di pondok, nah, seperti yang disampaikan Kak Samil kan, akan mengalami sesuatu yang belum pernah dialami, seperti harus mengantri ketika mandi, harus mengantri ketika makan, harus menyiapkan perlengkapannya ya dengan disiplin ya. Karena kalau kita tidak pandai menggunakan waktu yang disediakan ya akan tidak kebagian seperti itu. Kemudian Kak Samil, kaitannya dengan materi-materi yang diujikan ketika seleksi di pondok ya. Nah, sejauh mana persiapan yang harus dilakukan nih, khususnya untuk sahabat Dira yang mana mereka mempersiapkan diri untuk memasuki pondok pesantren yang sudah diidam-idamkan dari dulu. Mangga dibagikan ilmunya. Kalau masalah seperti itu dapat ditanggungjawabkan terhadap niat tersendiri. Iya. Kalau saya pribadi, saya dulu dari kelas 6 semester 2 udah les belajar imla. Iya. Karena saya sudah mempersiapkan diri, ujian masuk gontor itu imla, ada imlanya. Kalau ujian masuk gontor ada 3, matematika, imla, sama bahasa Indonesia. Kalau matematika sama bahasa Indonesia insya Allah udah dipelajarin di SD masing-masing. Nah, imla ini saya merasa kurang. Karena saya masuk pondok ingin sendiri, sudah meniatkan dari dalam hati. Dari semester 2 saya sudah les sama alumni gontor belajar imla. Sampai ininya. Sesudah selesai dari jenjang SD, menunggu waktu masuk ujian gontor, saya les lagi di Bimago, bimbingan masuk gontor. Jadi perjuangan itu tergantung dari niat sendiri. Betul, betul. Ada pepatah yang ngomong hasil tidak akan jauh dari usaha. Iya. Betul. Betul, betul. Jadi ya untuk sahabat Dira di rumah ya, seperti yang tadi disampaikan Kak Samil, jadi harus disiapkan betul-betul ya. Baik itu materi-materi yang akan diujikan, seperti contoh ya tadi ketika hendak memasuki pesantren Darussalam Gontor itu ada 3 macam yang diujikan. Matematikanya harus disiapkan, imla ya, kita harus terbiasa nih ketika disuruh menulis kitabun harus ditulis dan harus benar, mana yang panjang mana yang pendek. Kita disuruh nulis saburotun harus betul panjang pendeknya, jangan sampai ada huruf yang hilang. Nah, itu nanti mengurangi nilai. Kemudian untuk bahasa Indonesia juga harus didalami, karena 3 poin itu kan menjadi salah satu syarat ya menjadi siswa atau menjadi santri ya di jenjang berikutnya. Jadi siapapun yang ingin masuk ke pondok pesantren ketika sudah kelas 6 maka harus bersungguh-sungguh, karena ketika kita sudah niat bulat ya maka tekad pun harus dibulatkan juga dan harus dipersiapkan dengan baik-baik, jangan sampai di hari hanya masih belum siap, seperti itu ya Kak Samil ya. Betul. Kemudian ini Kak Samil yang selanjutnya, kehidupan di pondok pesantren itu seperti apa gitu. Mungkin kan di pondok pesantren Darussalam Gontor bisa mewakili pondok pesantren lainnya yang ada di Indonesia. Jadi
minta digambarkan bagaimana aktivitas keseharian di pondok pesantren ketika Kak Samil sudah mulai masuk ya di tahun pertama, ya apa saja yang dilakukan mulai dari kegiatan belajar di pagi hari sampai dengan siang atau sore, kemudian aktivitas malam sampai dengan habis subuh. Nah ini minta tolong digambarkan, diceritakan kepada sahabat Dira di rumah. Kalau kehidupan di pondok, begitu baru masuk tidak mungkin orang langsung betah. Iya. Pasti kaget. Dengan kehidupan yang di rumah yang mungkin ada yang dimanja dan ada yang tidak dimanja pun akan kaget. Iya. Karena kehidupan di pondok itu benar-benar teratur, benar-benar sudah dijadwal. Iya. Yang paling terpenting dalam melaksanakan kehidupan di pondok, Iya. tidak usah dipikirkan. Dijalani saja. Dijalani Waktu itu saja. tidak terasa. Kalau dipikir-pikir, bangun 3:30, kegiatan padat, pengen makan rebutan, pengen mandi rebutan, ke sekolahnya waktunya sudah dijadwal, telat ada hukumannya. Kalau dipikirkan stres sendiri. Iya, iya. Mudabir juga ada yang bilang, udah jalani aja kehidupan di pondok, gak usah dipikirin. Ntar temu-temu udah pulang aja. Iya, iya. Jadi gitu ya sahabat Dira di rumah. Yang terpenting dijalani, tentunya dengan penuh kesabaran dan doa. Dan yang terpenting ya, dari orang tua juga harus mensupport putra-putrinya yang hendak ke pondok pesantren dengan doa, kemudian mengikhlaskan. Jadi jangan sampai anak ditaruh di pondok cuman dipikirin, aduh nanti makannya sama apa, nanti anak saya bisa mandi tidak. Nah, tawakal Allah saja. Supaya apa? Anak yang di pondok ya bisa mandiri, karena apa? Orang tua sudah yakin kemampuan anaknya. Karena sebagaimana ini ya, ketika orang tua itu mengingat anaknya, anak juga akan selalu ingat orang tua, sedangkan si anak ini jauh dari rumah, ya kan? Itu yang sangat ini kasihan gitu. Jadi mungkin di kesempatan kali ini ya, ini ada ilmu yang bermanfaat buat kita semua, tentunya yang akan menyekolahkan anaknya di pondok pesantren ya. Di hari ini ya, kesempatan kali ini Kak Samil berbagi cerita, ya pastilah ada yang harus dikorbankan. Yang tadinya kumpul bareng, makan bareng sama anak kesayangan, sekarang berpisah ya, ruang dan waktu ya. Kemudian suka dukanya apa Kak Samil belajar di pondok pesantren yang jauh dari orang tua? Sukanya apa, dukanya apa? Boleh nangis nggak apa-apa ya, mangga. Kalau suka duka, kalau menurut saya pribadi, begitu menjalani saja kehidupan pondok, dukanya sedikit. Oh, dukanya sedikit, luar biasa. Karena di pondok itu akan mendapatkan teman dari berbagai daerah. Yeah. Terutama di pondok saya sendiri di Gontor, Yeah. mulai dari Papua, dari Riau, dari Medan, dari mana-mana semua pulau ada. Bahkan dibilang semua kota, insya Allah ada. Yeah. Bahkan ada yang dari luar negeri, tapi tahun ini luar negeri tidak mengizinkan Indonesia karena ada COVID-19. Ya. Suka dukanya kebersamaannya. Suka kebersamaannya bersama teman itu kerasa banget. Namanya di pondok, yang tadinya sama teman tuh cuman ini kita ngerasain hidup seharian, berbulan-bulan sampai setahun, gimana rasanya hidup dengan teman. Itu akan kerasa banget gimana kekompakannya bersama teman. Itu akan diuji. Dukanya mungkin maupun sudah dijalani di pondok, kehidupannya tidak dipikirkan. Tapi orang tua tuh ketika melamun lagi apa tetap akan keingetan namanya orang tua. Pasti ya. Pastinya. Dukanya disitulah. Jadi sudah pernah nangis belum nih ketika di pondok nih? Sudah, Ingat Abi, pernah. ingat Umi ya. Pernah. Jadi untuk sahabat Dira di rumah ya. Jadi ketika nanti masuk di pondok pesantren, yang penting dijalani. Apapun suka dukanya lah, nanti juga kita balik lagi, ketemu lagi dengan orang tua insya Allah. Dan yang lebih penting adalah apa? Orang tua itu berharap besar kepada ananda semua ketika dimasukkan ke pondok pesantren, biar jadi anak soleh. Itu yang terpenting seperti itu. Karena apa? Karena memang di pondok pesantren itu kegiatannya teratur ya, membentuk karakter
anak soleh. Jadi 24 jam diatur sedemikian rupa, terjadwal, kemudian dari pembelajaran agamanya pun bisa maksimal ya. Beda dengan ketika Samil di full day kan, dari pagi sampai sore, ya pasti tidak akan seperti yang di pondok gitu. Kemudian yang untuk closing Kak Samil, pesan apa saja nih buat adik-adik di rumah? Karena kan sahabat Dira ini kan dari siswa kelas 6 sampai dengan kelas 1 SD ya. Ada juga yang mungkin seangkatan dengan Kak Samil, ada yang di kelas 8 ya, dan kelas 7 di SMP IT Al-Falah. Barangkali ada pesan buat sahabat Dira di rumah, silahkan. Mungkin pesan buat sahabat Dira yang di rumah yang ingin melanjutkan jenjangnya ke pondok, ke pesantren, pesannya ingat, di pondok itu hanya memberikan kunci, kita yang membukanya. Kiai Pondok Modern Darussalam Gontor juga bilang, kita hanya memberikan kalian kunci, kalian yang membuka pintunya. Jadi tergantung kitanya. Kita ingin bisa bahasa Arab, kita harus rajin. Kita harus benar-benar menggunakan kosakata bahasa Arab tersebut. Kita ingin hafid Quran, kita ingin jadi penghafal Quran, ya kita harus benar-benar menghafal Quran. Karena di pondok itu bagi anak-anak yang lalai sudah terbengkalai, lalai kehidupannya, tidak mendapatkan apa-apa. Bukan 1-2 orang, banyak. Ya pesannya, ketika sudah di pondok, ingatlah perjuangan orang tua kalian di rumah itu dari pagi sampai sore keringetan demi kalian. Mensekolahkan kalian agar menjadi anak pintar, memberikan kalian uang jajan agar kalian betah. Kalian yang di pondok, jangan mensia-siakan waktu tersebut, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya itu saja ya. Baik, terima kasih jazakallah khair Kak Samil atas waktunya dan kesempatan ini berbagi ya pengalaman ketika memasuki pondok pesantren ya. Kemudian setelah menjalani beberapa tahun di pondok pesantren, mudah-mudahan menjadi bekal buat adik-adik sahabat Dira di rumah. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa berjumpa kembali ya Kak Samil ya, dalam waktu yang berbeda. Untuk itu jangan lupa selalu tonton tayangan kami di akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan komentar agar tim kami selalu bisa memproduksi tayangan-tayangan yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Cirebon dan umumnya untuk kaum muslimin semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.